Baik, selamat malam. Perkenalkan, saya Alif Muhammad Munabal. Kali ini kita akan membahas tentang membuat dan menyimpan password yang kuat pada lab 3.1.1.5. Tujuannya adalah dua, yaitu yang pertama adalah explore the concept behind creating a strong password, atau mempelajari konsep tentang pembuatan password yang kuat, dan yang kedua adalah explore the concept behind security storing your password, yaitu mengulas tentang menyimpan password yang aman. Baik, untuk yang bagian pertama yaitu creating a strong password, berikut ada beberapa kriteria yang dapat meningkatkan kekuatan dari password tersebut, yaitu yang pertama adalah the user can easily remember the password, atau pengguna dapat mengingat password secara mudah. Yang kedua, it's not a trivial for any other person to guess a password, yaitu yang kedua adalah bukan merupakan hal yang mudah untuk ditebak oleh orang lain. Yang ketiga adalah it is not trivial for a program to guess or discover a password, atau tidak mudah dideteksi oleh program atau di-generate oleh program. Dan yang terakhir adalah must be complex, containing number, symbol, and mixed upper case and lower case letters, atau password tersebut harus rumit, seperti memuat angka, simbol, huruf besar dan huruf kecil. Banyak organisasi yang memberikan password dengan kombinasi angka, simbol, huruf kecil dan huruf besar. Password dapat dikategorikan aman meskipun tidak mengandung poin pertama yang kedua, yaitu dapat diingat oleh user dan tidak remeh atau tidak gampang ditebak oleh orang lain. Baik, ada pertanyaan pertama, take a moment to analyze the characteristics of a strong password and common password by set shown above. Why does the policy set neglect the first two items? Explain. Atau mengapa banyak organisasi yang mengabaikan dua syarat pertama? Kita jawab, karena menurunkan kemungkinan password mudah ditebak dikarenakan sistem penyimpanan password sudah disediakan. Jadi kenapa untuk poin 1 dan poin 2 itu diabaikan? Karena adalah mungkin password mudah, mengurangi kemungkinan password mudah ditebak, dan zaman sekarang sudah banyak platform untuk menyimpan password yang sudah aman. Kemudian kita ke prakteknya untuk membuat password yang aman, yaitu yang pertama kita membuka link passwordgenerator.net yang sudah saya siapkan, ya seperti ini. Kita bisa pilih linknya, misal kita 16, include symbol, number, lowercase and uppercase, atau simbol, angka, huruf besar, huruf kecil. Lalu kita generate on our device, lalu kita klik generate. Sudah bisa tergenerate. Ini adalah password yang kuat menurut program ini dan sesuai dengan preferensi saya atau dengan opsi-opsi yang saya pilih. Bisa kita copy. Ada pertanyaan, is the password generated easy to remember? No, karena password tersebut memuat angka, huruf, dan simbol secara acak sehingga sulit diingat oleh manusia. Kemudian kita membuka Prescient.com seperti yang ada pada link, seperti ini. Ini adalah website untuk mengenerate password dengan 4 kata random. Kita klik generate another, seperti ini.
skin simply setting 5. Kalimat ini tidak mudah ditebak oleh orang dikarenakan memuat kata-kata yang acak atau bukan merupakan sebuah struktur kalimat yang rapi sehingga tidak mudah ditebak oleh manusia. Kita copy. Lalu ada pertanyaan, is the password generated easy to remember? Jawaban saya yes, dikarenakan menggunakan kata-kata yang umum digunakan, tetapi meskipun menggunakan susunan yang acak, tetapi bisa diingat karena menggunakan kata-kata yang umum. Lalu untuk langkah kedua adalah securely storing password atau menyimpan password secara aman. Kita buka website lastpass.com yang sudah saya siapkan. Baik, sudah, lalu kita ikuti perintah-perintahnya, yaitu kita register yang sudah saya siapkan, lalu kita login, kemudian kita install add-ons-nya pada browser kita. Jika semua instalasi sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah vault atau brankas password kita yang bisa kita gunakan untuk menyimpan password kita secara aman. Baik, pada pertanyaan point G, yaitu as you add password to LastPass, where the password stored, atau di manakah password tersebut disimpan. Atau passwordnya tersimpan pada server LastPass yang memiliki keamanan khusus sehingga dapat menyimpan password secara aman. Lalu pertanyaan kedua adalah, selain kamu, ada setidaknya satu entitas yang bisa mengakses password kita. Siapa itu? Yang jelas adalah LastPass atau staff pada server LastPass yang dapat mengakses data kita karena kita menyimpan data pada tempat tersebut. Lalu yang ketiga adalah, while having all passwords stored on same place can be convenient, there are drawbacks. Can you think of any? Drawbacks atau sisi negatifnya yaitu, if someone open our computer, or if as database or server is breached, our data is on danger, will be on danger. Atau ketika server atau database LastPass terbobol, maka seluruh data kita yang kita simpan terancam, dikarenakan kita hanya menyimpan pada satu tempat, yaitu pada LastPass. Maka jika LastPass tersebut terbobol, maka semua data yang kita simpan akan bisa dilihat. Nah, jadi meskipun LastPass memiliki security yang bagus, tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut tidak menegatifkan atau menghilangkan kemungkinan bahwa LastPass akan dijebol pada suatu saat. Lalu part ketiganya itu, bagaimana password yang berat atau password yang kuat tersebut. Ada beberapa ringkasan, yaitu yang pertama password yang dapat diingat, yang kedua password yang orang tidak bisa menghubungkan password tersebut dengan kita. Misal kita tidak membuat password yang sesuai dengan data diri kita, atau data keluarga kita, atau hewan peliharaan kita, daerah, dan sebagainya. Lalu yang ketiga,